tempatnya Panda. Panda. Yang terjadi adalah bentrokannya jadi di sana. Datang Joy, datang Man, bahkan minnya pun bebas banget gerusuin jungle yang tadi Kaldizi pakai Valentine. Ya Iya. jadi itu harus benar-benar ke gold lane, Iya. tapi di gold lane-nya tadi lapu-lapu. Iya. Jadi gimana mau bunuh lapu-lapu di awal gitu kan, agak susah. Intinya konsep dari tim Hak di game ketiga tadi bagus banget. Berjalan banget sih. Berjalan banget, tapi semua harus di reset karena di game ketiga draft sudah mulai. Dan kali ini Joy-nya gak dilepas ya. Udah Aman, pasti. aman. Kalau sampai dilepas lagi kemungkinan mungkin bakal sulit, tapi Wah. sebagai pick pertama high ground defensif dan high ground untuk tim fight untuk tim Echo. Langsung sih Yuzong Kadita kalau perlu ya. Kalau perlu langsung. Iya, ini Kenapa? karena Yuzongnya selalu dibawa sama Lola ya. Betul. Bener, Lola nyaman banget pakai Yuzong satu. Yes. Kalau untuk Kadita, karena Kadita itu buat ngelawan Yves enak. Yves ketika buka real world manipulation, dia diem. Jadi Kadita tinggal masuk, rock wave, dan damage-nya Kadita kan biasanya sakit juga. Ya kalau Yves-nya gak tumbang paling dikit lagi lah sama temen-temen. Oh ya, dan ingat ini adalah Yves-nya Sanji nih yang udah diwanti-wanti emang dari hari-hari kemarin ya. Mau speak juga, tapi kali ini ternyata Chow dan juga Cloud yang Yuzongnya langsung diambil dong. diamankan. Jangan diambil. Wow. Tapi ini membuktikan untuk tim Hak ya. Hero nyaman di atas segalanya. Bener. Dan bahkan kayak dengan counter deny pick dari Chow-nya juga diamankan sama Hak karena mereka benar-benar respect banget dengan potensial pick off dari seorang Yawi dengan inisiasi The Way of Dragon. Tentunya mereka nggak mau lihat lagi di game keempat. Memperpanjang nafas tim Hak, tentunya mereka nggak mau sampai di game keempat doang. Yap, Kalau bisa penuhin pasti. sampai game kelima, mereka bakal drag game ini ke game yang kelima. Tapi dengan ada Harit yang biasanya di banning phase kedua, ini mau nggak mau Benigete udahlah aku nggak mau main. Karinya udah pasti nggak dilepas lagi sama tim Hak. Yes. Jadi potensi besarnya mereka mau bawa sebagai salah satu hero yang bisa dibawa ke arah late game juga. Yaitu Betul. dengan adanya Harit yang pasti Harit ini juga nggak bakalan bisa gampang untuk ditangkap. Ya, dengan adanya Harit, Karim bisa jadi pilihan, tapi ya Yuzong ini juga bisa menjadi salah satu jawaban juga tadi menghadapi game. Namun Valentina, hero yang memang masih menjadi prioritas lah ya, meskipun ada beberapa kali perubahan yang terjadi untuk seorang Valentina. Cuman secara keseluruhan, dari segi copy ultimate-nya dia bagus banget, dan dari segi damage burst-nya, itu Valentina sih besar banget. Dan ada efek slowing juga terkadang. dari Mereka serangan Valentina. mereka perlu ngopi ke arah Yuzong sih. Makanya Yes. mereka pick Valentinanya. Mereka pengen ada satu hero yang bisa ngebuka Black Dragon Form aja, ngasih distraction ke area backline-nya, apalagi ngincer ke arah seorang Eve. Ini bakal jadi prioritas juga untuk tim Hak. Tapi memasuki banning phase kedua kali ini, kita ngelihat Echo mereka belum punya potensi jungler. Mungkin dari adanya Fredrin bisa di-ban atau bahkan dengan adanya Martis di sini. Karena Fredrin menurut aku bakal jadi orang yang bisa tahan badan buat Echo di area depannya. Nahanin biar mungkin semua damage-nya masuk ke arah Fredrin, tapi ternyata Martis dan juga Hilda yang jadi prioritas untuk kedua tim dibuang terlebih dahulu. Wow, ini dia ngebuang Hilda. Apakah dia mau pakai assassin? Karena kalau Harusnya dia sih. mau pakai tank Ya. atau jungle-jungle yang keras lah, harusnya nggak masalah dong Hilda. Betul. Jadi dia ban Hilda ini mungkin ada maksudnya. Sementara ya, entah kenapa aku melihat dari tim Apa Hak tuh? mungkin juga Valennya dilempar ke jungle ya. Aduh, Jadi karena tadi mungkin masih trauma ngelihat Echo jungle Valen. Jadi bisa aja nih Valennya dilempar ke jungle. Kenapa? Karena akhirnya konsep yang dimiliki sama teman-teman tim Hak itu bisa jalan lagi tergantung. Wah. Ya memang kecil banget sih, potensinya kecil banget. bentar, mereka ban Kufra berarti kemungkinan tim Hak mau ngambil Fanny kah? Atau assassin lainnya yang bisa nahan, bisa ngunci karena mereka udah buang nih lokernya. Berarti kemungkinan Fanny bisa dimainkan, Link juga bisa dimainkan oleh seorang Gary. Jadi potensinya cukup besar. Assassin kemungkinan juga akan dipick nanti sama Echo. Tapi aku kira tadi Hayabusa bakal dipick sama Kaltizi. Karena mereka udah buang Hilda kan. Ya, dan Mungkin kalau misalkan dia ngambil assassin ya, Ya. yang PR-nya cuma satu. apa tuh? Gampang kebait nanti dari Yuzongnya. Karena cuma misalkan cuma ada satu frontliner, romer apapun itu. Ketika romernya dia apa-apain, Yuzongnya mau nggak mau refleks langsung Black Dragon Form. Dan Iya. itu waste banget sih. Jadi mungkin itu yang dihindari, dan kalau untuk Kufra kayaknya respect ban sih. Untuk Respect. tim Hak sendiri. Oke, dan langsung aja jawabannya adalah Link kali ini yang langsung diamankan oleh tim Hak. Tetap ya sekaligus respect ban, sekaligus juga menghindari adanya efek slowing dari Kufra tersendiri, dan berarti ini membuka kesempatan juga untuk Fanny bisa diamankan oleh seorang Kaltizi. Mengingat dari tim Hak kan mereka masih punya satu pilihan terakhir nantinya kalau misalnya ingin membuat suatu counter ataupun penghalang lah ya untuk seorang Fanny-nya, dan ini dia. Yisanshi! Wow. Wow. Isansin ini menarik sih dengan gameplay Isansin ya. Cuman
high risk high reward. Karena early-nya bisa banget ditabrak. Ini Sun Sin late game banget sih sebenarnya. Karena bisa dibilang dia salah satu jungler yang butuh item juga Banget malah. banget. Apalagi kemarin kan setelah di nerf berkali-kali, Iya. Sun Sin sekarang udah nggak, sorry itu saya udah gak back to metal gitu loh. Sebenarnya dia di balancing. Jadi ada beberapa yang di nerf, ada beberapa yang di buff. Oke. Kayak pasif dia Adjustment tuh ya. kena buff dari pasif ya. Tapi base damage-nya tanpa pasif, pukulan biasanya itu kena nerf. Jadi kalau memang pilot yang handal main Yusun Sin-nya rasanya rasa di buff. Jadi harus bisa mainin pasifnya dari melee dan juga range-nya untuk Yusun Sin. Tapi stopper yang sudah diamankan oleh Eko ini cukup mengambil resiko sih sebenarnya dari Eko. Mereka nggak punya marksman tentunya untuk daerah legend, tapi mereka punya Harit, but it's okay. Tapi Oh. aku kira bakal lapu-lapu, namun ternyata bukan lapu-lapu, malah Povius. 3 hero dash, hero Iya. dash, hero jump. Ruby setiap skill dia lompat. Harit buka chrono dash, kalau nggak lompat rugi. Yusun Sin pun dia punya dash. Jadi bener-bener pick dari Povius ini lumayan enak. Cuman ya satu paling untuk frontlinernya yang harus digaris bawahi sih Iya. dari teman-teman Hak. Dia nggak punya Sandbag. frontliner yang kuat banget. Chow ini akan enak ketika udah ada bait di depan. Tapi nggak masalah. Karena Chow yang jago itu bakal bisa initiate tanpa adanya bait. Oke, bakal jadi satu pertukaran juga nantinya seperti apa kita akan saksikan bersama-sama. Apakah Yusun Sin benar-benar menjadi sebuah penyelamat atau akan mempersulit tim tersebut. Dan juga di sisi lain kita juga melihat udah ada draft yang cukup menarik. Bahkan dukungan dari kedua tim juga udah mulai terlihat kali ini. Dengan jogetan-jogetannya ya seru banget nih. Itu jogetan apa ya namanya ya? Gak tahu tuh dari Eko. Oke, tapi kita mau melihat seperti apa. Ternyata match point yang masih bisa ditahan oleh tim Hak memasuki map game yang keempat. Ini cukup menarik karena Eko selangkah lagi mereka bisa untuk memantapkan langkah mereka di upper bracket berikutnya. Tapi sepertinya tim Hak bakal masih menjadi mara bahaya untuk tim Filipina kali ini. Dan Kaltizi dengan Yusun Sin aku pengen lihat sih. Karena terakhir ya, Ya. aku main sama teman-teman, sama siapa ya waktu itu? Oh, sama Mirko kalau nggak salah. Oke. Dia pakai Yusun Sin di meta sekarang. Oke. Itu tuh susah banget. Farmingannya bener-bener kayak sekarang kan banyak banget yang bisa ngerusuh kan. Betul. Dan apalagi lihat dari Man dan Lola bakal berfokus Benny Cutie yang bakal coba diincar. Tapi Min kali ini sudah mulai terlihat di area rumputannya dan flicker terpaksa digunakan untuk keselamatan dirinya saja. Dan balik lagi seperti yang aku bilang, ini Yusun Sin yang sekarang bukan lagi Yusun Sin yang dulu. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya sampai dia harus dapetin itemnya nantinya. Dia butuh cover yang cukup banyak Iya. sih ya untuk early game, apalagi mengingat adanya seorang Min, adanya Link juga dari seorang Gary, bakalan cukup repot. Bahkan kali mereka udah langsung menuju untuk memberikan suatu gangguan. Gary punya space yang besar banget untuk melakukan perebutan dan first blood berhasil diamankan by Infinix oleh teman-teman dari Eko dan masih akan terus berlanjut menuju ke arah seorang Gary. Gak mau ditanggapi terlalu jauh karena mereka udah terlalu jauh sih untuk bisa masuk ke area buff dari Eko. Duh, sakit banget tuh kena Void Crystal ya. Sama seorang Sanji bakal coba dipok dari Mannya sendiri dan Gary dengan potensi dari dimana Min yang tadi berhasil di pick off ini ngebuat akhirnya Gary-nya tadi memang agak sedikit terlambat untuk ngerusuh ke area orange buff dari seorang Kartizi. But it's okay karena Kartizi berhasil untuk dapetin first blood ya. Itu yang dibutuhkan karena Kartizi memang salah satu player yang menurut aku dia bener-bener kayak nunggu momentum sih. Bukan tipikal yang bermain kayak agresif mungkin kayak dari seorang Albert atau mungkin bahkan Kairi aja. Menurut aku di Onyx dia tuh mainnya lumayan pasif loh sekarang. Karena dia tugasnya sebagai eksekutor doang. Iya, setuju. Jadi teman-temannya yang bakal coba untuk inisiasi mereka yang Ya. akan up dan kali ini untuk Echo berhasil mendapatkan turtle-nya Turtle Stain by UBS Gold. Menjadi keuntungan pastinya untuk mereka meskipun nggak akan terlalu jauh tapi ini impactful lah ya dengan buff yang bisa mereka amankan. Temponya mulai diturunkan lagi oleh kedua tim. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, terlalu beresiko untuk bisa melakukan fight di early game bagi kedua tim. Ya, dan masih menggunakan konsep yang sama ya, di mana pandainya ditaruh di XP lane. Tapi kali ini udah bertukar nih, setelah selesai turtle pertama, mereka lihat udah nggak worth nih strategi kayak gini. Jadi landingnya mending balik lagi aja. Kenapa? Karena Katapult yang membawa gold di bagian bawah itu sampai menit 5. Oh, dan kali ini seorang Sandford nampaknya berada dalam bahaya. Tempest of Blade langsung dibuka membuat Sandford harus hilang juga di tangan Gary. Pergerakan yang begitu manis membuat mereka juga bisa dapat win space di area top lane-nya. Iya, sementara kali ini dari Yawi
harus benar-benar rajin ngebuka map karena yang dihadapin sama dia ini adalah Min. Yang potensi dimana pick off dari tim Hak ini bakal berjalan kalau Minnya dapetin space. Sementara Gary dan Lola sama seperti di game ketiga, mereka bakal main lebih cepat, main lebih objektif. Tapi kali ini Kartizi sepertinya tidak bisa akan menyelamatkan turret di area atasnya yang berhasil diamankan oleh tim Hak di 3 menit kita yang pertama. Sementara Min belum dapetin satu pemain yang bisa dicuri karena dia tahu dia nggak mau nendang ke arah Yawi. Kalau dia sampai nendang The Way of Dragon yang connect ke arah seorang Yawi, ini potensi dari Sanji bahkan dari Kartizi bisa datang untuk balikin keadaannya dan Yawi. Jadi satu-satunya pemain yang bisa nahan Min di area depan. Lihat tuh, Yawinya bener-bener nempelin ke arah Min. Min kemana pokoknya diikutin terus-menerus. Iya, karena Yawi kan emang salah satu hero yang bisa nge-stop ya pergerakan dengan celurit yang dia bawa lah ya istilahnya. Dan juga untuk saat ini reward manipulation benar-benar menjadi harapan. Man juga akan mengambil ultimate yang sama dengan damage area yang besar dan efek slowing yang besar meskipun gak akan terlalu maksimal di tangan seorang Man, tapi tetap ini menjadi satu ultimate yang penting ketika Turtle akan segera diperebutkan. Ya, dan kali ini Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul tentunya dan dua tim bahkan sudah mulai bersiap kali ini. Tapi Min, sudah mulai dicicil dengan damage yang begitu banyak. Tapi ternyata Lola mengincar kan seorang Kartizi. Kali ini Minnya masih bisa bersurvive. Tapi ternyata Yawi terjebak di area depan. Reward manipulation dibalas, reward manipulation. Tapi Sanford mencoba untuk bertahan di area belakangnya. Namun Kartizi akan menjadi incaran terutama tentunya untuk Sanji. Yang mencoba untuk membackup namun ternyata tidak bisa karena Gary berhasil untuk nge-pick off ke arah seorang Kartizi. Sanford mencoba untuk membackup seorang Sanji. Kali ini Gary yang bakal coba dikejar, nggak punya energi yang cukup dari seorang Gary namun memiliki backup yang begitu luar biasa. Tim Hak berhasil untuk mematahkan pemain-pemain dari Eko dan sayangnya Min pun harus tumbang sebagai pertukaran yang dimana Turtle-nya nggak berhasil untuk diambil siapapun, tapi tim Hak sepertinya berhasil untuk mendapatkan Turtle Slam by UBS tadi. Iya, banyak banget eliminasi yang berhasil diamankan oleh tim Hak menjadi keuntungan. Dan sayang banget untuk seorang Sanford yang tadinya dia udah mulai pulih, dia udah mulai ke heal, malah bertemu dengan 3 pemain lainnya. Dan untungnya sebenarnya Sanji lah yang menjadi satu player dari Eko yang berhasil selamat. Dan ini ada sedikit cost juga dari Min. Target utama mereka itu bukan MPL, tapi dari awal mereka planning udah untuk M4. Fokusnya buat M4 Fokusnya untuk M4 dari awal. Oke. Dahsyat ya. Dia udah visioner banget orangnya. Tapi ya dengan buat World Championship, Lim. bener, rotasinya bagus sih tapi. Oke, rotasi kali ini dibawakan lagi oleh kedua roamernya. Namun ternyata Yawi yang berhasil ditendang dengan satu buah The Way of Dragon masih bisa survive. Ini yang tidak mau dilakukan sama Min. Tapi di sisi lain, ini sulitnya Kartizi. Berhasil di pick up begitu saja dan Giri mencoba untuk menahan di area depannya. Lihat Deviant Sword yang berhasil diambil. Pedangnya berhasil dikumpulkan kembali oleh Giri dan membuat dia tentunya masih bisa survive dari kejaran seorang Sanford. Dan ini yang aku bilang, Yisun Sin tuh udah sulit banget mungkin di early-nya ya. Jadi harus bersabar dari Eko sendiri. Sementara dengan ada conceal play yang dibuka oleh tim Hak ini ngebuat Panda benar-benar bisa dapetin semuanya. Tapi ternyata Yawi, I'm ini terkena 2 pemain dan bahkan Panda mencoba untuk bertahan dengan satu blazing 2. Tapi ternyata Sanford datang di depannya. Depangan Yawi berhasil ditemukan oleh seorang Benny Cutie. 3 pemain hilang dari tim Hak di area bawahnya Lim Kocu.